Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Saudaraku, orang yang mendapat kemudahan fasilitas, akses, dan lain-lain akan dituntut untuk berbuat lebih atau menghasilkan sesuatu. Anak yang disekolahkan di sekolah yang terbaik, kuliah di kampus favorit, dan lainnya, dituntut secara tidak langsung agar mereka bisa mendapatkan banyak bekal keterampilan untuk nanti menghasilkan sesuatu yang berguna. Kemudahan dan kesempatan harus bisa menghasilkan buah agar semua itu bisa berdaya guna. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Israel yang mengalami penderitaan di Mesir mendapat belas kasih dari Allah. Ia datang untuk menyelamatkan mereka dengan perantaraan Musa. Ia memberi kemudahan dan kesempatan bagi mereka untuk keluar dari penderitaan dan berjalan menuju tempat yang penuh sukacita. Allah memberi mereka makanan jasmani saat kelaparan berupa mana, dan memberi mereka air saat mereka kehausan, dan menjaga mereka siang dan malam dalam tiang awan dan tiang api. Meski demikian, umat Israel tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik. Ada saja orang yang berbuat jahat sehingga jatuh di dalam dosa. Mereka menyembah dewa asing, melawan perintah Tuhan, sehingga mereka diminasakan. Mereka mendapat hukuman untuk tidak mengalami sukacita yang Tuhan janjikan. Saudaraku, Paulus juga menggunakan kisah Musa untuk mengingatkan sekaligus menyadarkan jemaat di Korintus bahwa Allah yang Maha Kasih selalu menjaga dan melindungi kita semua. Ia memberi kesempatan kepada semua umatnya yang percaya untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran dan mengalami sukacita. Dan barang siapa yang melawan atau melanggar, maka ia akan mengalami penderitaan sebagaimana dialami oleh orang Israel. Kasih Allah kepada manusia membutuhkan tanggapan agar dapat berbuah bagi sesama. Paulus mengingatkan orang Korintus untuk teguh berdiri dan berhati-hati agar tidak jatuh. Saudara-saudariku yang terkasih, hukum Musa dalam Perjanjian Lama dan juga mendapat penegasan dari Paulus adalah rambu-rambu dalam karya pewaratan umat manusia. Yesus dalam Injil hari ini menegaskan kembali hukum Musa dalam Perjanjian Lama, bukan sebagai hukuman, namun isyarat untuk senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah secara terus-menerus. Ia mengajarkan untuk senantiasa mengarahkan hati kepadanya, meski kita berjumpa dengan banyak kelemahan dan tantangan. Keterarahan hati kepadanya akan membuahkan pertobatan, dan pertobatan membuahkan keselamatan. Untuk itu Yesus mengambil kisah tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon yang tidak menghasilkan buah sebaiknya ditebang. Namun ada permohonan sehingga Allah memberi kesempatan 1 tahun lagi. Pengurus taman berjanji untuk menggemburkan tanahnya, memberi pupuk dan merawatnya. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman kita banyak mendapat kemudahan. Ada sabda yang kita dengarkan sebagai pedoman dalam hidup. Ada kisah para nabi, santo-santa yang menjadi teladan hidup. Dan ada Yesus putranya yang menuntut kita menjadi anak Allah. Apakah semua kemudahan itu membuat kita bertumbuh dan menghasilkan buah, atau justru kita layak untuk ditebang karena tidak dapat menghasilkan buah bagi sesama? Saudaraku,
Tuhan Yesus melalui sabda hari ini memberikan kita waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan pertobatan, menggembur hati yang keras dan kaku dengan pengampunan, memupuknya dengan pengharapan, dan menyiramnya dengan cinta kasih. Mari kita gunakan kesempatan ini agar bisa berbuah banyak. Jika kita abaikan kesempatan yang Tuhan beri, maka jangan sedih atau menyesal apabila hukum Musa berlaku dalam hidupmu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.